Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu di SMA Negeri 15 Bandung. Sebelum kalian memasuki kelas masing-masing nanti untuk mendapatkan bimbingan dari para pembimbingnya, kita ikuti dulu teori tentang tahfiz Quran. Mungkin dari pembimbing yang lain, pemateri yang lain kalian juga sudah mendapatkan, tapi tidak ada salahnya. Tapi sebelum kita memulai, kita baca dulu surat Al-Waqiah-nya. Kita baca bersama-sama ya. Surat Al-Waqiah itu surat ke berapa? 56 setelah surat Ar-Rahman. Ingat itu. Supaya kalian saya kira tidak akan dibaca semuanya. Jadi kalian tidak perlu membuka mushaf atau membuka HP ya. Yang hafal aja. Kira-kira 20 ayat atau 40 ayat. Kita mulai dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim bildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'in maskub
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ودل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Sadaqallahul Adzim. Itu sampai ayat 47. Siapa yang sudah hafal sampai ayat 47? Ya? Ada apa yang hafal sampai 47? Sudah? Yang sudah hafal sampai ayat 47? Baik. Dalam menghafal Al-Quran itu, nah sambil kita nunggu teman-teman kumpul. Dalam menghafal Al-Quran itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran surat Al-Qamar, surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai untuk diingat. Fahal mim mudzakir, apakah ada orang yang mau mempelajarinya atau membuat iktibar? Nah, ini berarti bahwa Al-Quran itu pasti bisa mudah dihafalkan karena Allah sendiri menyampaikan walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami menjadikan Al-Quran itu mudah. Nah, maka kalau di Indonesia sendiri saja itu sudah berpuluh-puluh atau beribu-ribu penghafal Quran. Dan orang yang bisa menghafal Al-Quran itu dijamin hidupnya bakal bahagia di dunia dan akhirat. Saya tanya, kalau Al-Quran itu dulu turunnya berapa tahun waktu diwahyukan? Ingat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa jumlah juznya? 30. Jumlah suratnya? 114. Jumlah ayatnya? 6.666. Jumlah hurufnya? Jumlah hurufnya menurut Imam Syafi'i adalah 1.027.000. Ingat, 1.027.000 huruf. Maksudnya dari mulai surat yang pertama yaitu Al-Fatihah sampai surat terakhir yaitu An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Semua hurufnya dihitung oleh Imam Syafi'i waktu itu di saat belum ada kalkulator, belum ada laptop, belum ada juga komputer. Jadi manual dihitung satu-satu. Kita kan menghitung surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ada berapa ayat? 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa huruf kira-kira? Ada
Ada yang pernah menghitung jumlah huruf di dalam surat Al-Ikhlas? Belum ya? Nah, Imam Syafi'i yang 30 juz 114 surah itu dihitung. Sedangkan kalau kita membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya, satu huruf kita akan diberi balasan oleh Allah kebaikan berapa? Satu huruf. 10. 10. Ada hadis yang mengatakan, ta'alamu hadzal Qur'an, fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin asron hasanatin. Pelajarilah olehmu Al-Quran, maka Allah akan membalas kamu dari apa yang kalian baca di Al-Quran itu, bi kulli harfin, dari setiap hurufnya, asron hasanatin, 10 kebaikan. Kata Rasulullah, amma inilah aku lebih alif lamim. Saya tidak mengatakan itu untuk alif lamim. Walakin akan tetapi bi alif 10, bi lam 10, bi mim 10. Bi kulli harfin asyaratin. Dari setiap hurufnya itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim saja, itu balasan dari Allah berapa kebaikan? Berapa? 30. Jadi alif 10, lam 10, mim 10. Kan kata Rasulullah, la aku lebih alif lam mim. Saya tidak mengatakan itu untuk alif lam mim, walakin akan tetapi bi alif, bi lam, bi mim. Jadi alif lam mim saja 30. Kalau kalian membaca Yasin saja berarti balasan dari Allah 20. Nah, sekarang metode menghafal itu disesuaikan kepada sendiri masing-masing. Kalau di zaman Rasulullah, metode menghafal yang paling banyak digunakan itu apa? Talaki. Tahu talaki? Talaki itu Rasulullah membaca, sahabat mendengarkan, tapi yang luar biasa saat itu kalau di zaman Rasulullah itu, satu kali Rasulullah membaca, memberikan contoh, didengarkan oleh sahabat, itu langsung bisa. Langsung hafal, itu yang luar biasa itu. Nah, kalau sekarang kita kan tidak mungkin. Maka talaki itu adalah metodenya, pembimbingnya, murabinya membaca dulu, kalian mendengarkan, kemudian nanti dibaca bersama-sama pembimbing dan pesertanya, kemudian nanti diulang-ulang sampai hafal. Itu yang disebut metode talaki, pertemuan langsung. Ya, kalau Rasulullah SAW bersama para sahabat kan beliau sangat luar biasa. Jadi sangat dimengerti kalau bisa menghafal Al-Quran hanya dalam satu pertemuan pun. Semuanya tentang Al-Quran pasti nomor satu. Paham? Paham. Al-Quran itu firman Allah, kitab suci yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Silahkan kalian cari kitab suci agama lain yang banyak dibaca, tidak ada. Tapi Al-Quran itu sangat luar biasa. Kenapa misalnya Yahudi, Israel itu membombardir jalur Gaza, padahal yang mereka butuhkan itu adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kiblat pertama dulu kita sebelum pindah ke Mekah. Karena kata mereka, kata Israel, kata Yahudi, kalaupun Baitul Maqdis bisa dikuasai, kalau jalur Gazanya masih bebas, belum ditaklukkan, mereka tidak akan tenang. Kenapa? Di jalur Gaza itu base camp-nya para penghafal Al-Quran. Menghafal mulai dari anak kecil, balita yang baru bisa bicara, itu sudah mulai menghafal Al-Quran. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang mungkin besok akan meninggal, menghafal Al-Quran. Makanya walaupun jalur Gaza itu dibombardir oleh Israel, oleh Yahudi, berapa puluh tahun pun tetap tidak akan kalah. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau Sultan Hasanah Bolkiah, itu pemimpin negara mana? Brunei. Itu rakyatnya ketika kita sibuk dengan COVID, dengan Corona, mereka santai-santai aja. Kenapa?
karena ada anjuran dari sultannya, dari presidennya, rakyatnya harus membaca Al-Quran setiap hari. Ternyata corona takut dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat siapa? Jibril. Maka malaikat Jibril dipilih oleh Allah menjadi malaikat nomor 1. Atau malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat. Malaikat itu ribuan, yang kita tahu hanya 10. Mulai dari Jibril sampai Ridwan. Sebenarnya ada ribuan. Nah, pemimpinnya siapa? Malaikat Jibril, yaitu yang ditugaskan, diberi untuk menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu Al-Quran itu kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun dipilih oleh Allah menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Betul? So, malaikat itu kan kita tadi pemimpinnya adalah Jibril. Sekarang nabi itu banyak. Yang kita ketahui hanya 25 ya. Nah itu nabi dan rasul. Sebenarnya nabi itu banyak. Ada nabi namanya Sis. Sis itu adalah putranya Nabi Adam. Dia diangkat jadi nabi tapi tidak diangkat jadi rasul. Makanya tidak terkenal. Namanya Nabi Sis. Ada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu gurunya Nabi Musa. Ya, ada kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi banyak nabi. Pemimpin para nabi dan rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Bulan apa Al-Quran diturunkan? Ini bulan apa sekarang? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kan? Bulan Ramadan itu adalah fihi, di dalamnya turun Al-Quran. Kalau kalian baca misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul. Ya. Jadi yakin Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan nomor 1. Terus semuanya mengenai Al-Quran akan jadi nomor 1. Siapa yang tahu Al-Quran itu turun pada hari apa? Senin? Ayo, Al-Quran itu turunnya pada hari apa? Kalian lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 41, in kuntum amangtum billahi, jika kamu beriman kepada kami, wa ma anzalna ala abdina, dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad, berarti Al-Quran, yaumal furqan, pada hari Furqan, yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan besar. Kapan terjadinya dua pasukan besar, yaitu kaum musyrikin dan orang-orang muslim, yaitu pada saat perang Badar. Kapan terjadi perang Badar? Pada tanggal 17 Ramadan, itu adalah hari Jumat. Karena Al-Quran turun pada hari Jumat, maka hari Jumat dipilih oleh Allah menjadi Sayyidul Ayam. Apa Sayyidul Ayam? Rajanya hari. Kalau Sayyidul Suhur, rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Kalau Sayyidul Ayam adalah rajanya hari. Tuh, semuanya tentang Al-Quran pasti nomor 1. Kalian mau jadi nomor 1? Mau? Mau? Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari. Bayangkan kalau kalian tadi kan satu huruf dari Al-Quran itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kalau kalian menamatkan Al-Quran yang jumlahnya hurufnya 1.027.000. Berarti satu kali tamat nih. Satu kali tamat Al-Quran kita akan diberi pahala kebaikan oleh Allah berapa? 10.027.000. Wah, luar biasa. Bisa nabung gitu. Ya, mumpung bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Baik.
Jadi satu metode talaki ya. Talaki itu si murabi, si pembimbing membaca dulu, kalian mendengarkan, kemudian kalian membaca bersama-sama dengan pembimbingnya. Nah, kemudian kalian membaca masing-masing. Yang kedua, metode yang biasa digunakan di kita itu adalah metode takrir. Apa yang dimaksud takrir? Takrir itu mengulang-ulang. Bisa satu ayat diulang sampai berapa? 40. Misalnya, idza waqa'atil waqi'ah. Terus aja 40. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus diulang lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus gitu. Tapi kan bosannya kalau satu ayat mah pasti hafal. Terus lanjutkan lagi ayat yang keduanya. Nah, ketika melanjutkan ayat yang kedua, jangan lupa ayat pertamanya harus dibaca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah qabidatur rafi'ah. Jadi terus, nah baca sampai 40 kali. Atau kalau tidak dibaca ulang-ulang 40 kali, dalam 1 jam kalian ayat itu diulang-ulang. Itu namanya takrir. Takrir itu mengulang. Ya, takrir itu artinya mengulang. Selama 1 jam terus baca. Selesai ulangi lagi, terus ulangi. Nah itu namanya metode takrir atau tikror. Sekarang ada mushaf Al-Quran yang namanya apa itu? At-tikror atau takrir. Coba lihat di masjid banyak gitu. Nah itu menuntun kepada kita untuk menghafal Al-Quran untuk berulang-ulang. Yakin? Idza waqa'atil waqi'ah, surat Al-Waqi'ah yang menerangkan tentang kiamat itu, kalau kalian sudah membacanya 40 kali, dari ayat 1 sampai ayat 96, kalian bisa hafal. Yakin? Sudah baca 40 kali tiap ayatnya? Belum. Belum. Ya, makanya belum pada hafal. Di sini yang paling banyak ada yang hafal berapa ayat? Berapa? Satu mah atau lain paling banyak, paling sedikit mah. Ada yang sudah hafal 40 ayat? Belum. Udah. Mau coba? Lagi duduk hafal, ke depan itu dari 40 tinggal 10 ayat. Nah, makanya kamu harus mentikror. Mentikror itu adalah mengulang-ulang terus. Udah sekarang mungkin untuk hafalan yang lainnya lupakan dulu. Yang kalian fokus itu adalah hafalan surat Al-Waqiah. Jadi satu, metode talaki. Dua, metode tikror. Tiga, ada metode tawazun. Nah ini agak susah, jadi tidak Bapak sampaikan. Kemudian ada istilahnya murojaah. Murojaah itu apa? Murojaah itu mengulang-mengulang. Ulang-ulang terus. Ya. Mengulang, nah itu namanya murojaah. Sedangkan ziyadah itu tambahan setoran. Apa yang harus kamu persiapkan dalam menghafal Al-Quran? Satu, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Orang yang tidak akrab dengan Al-Quran itu susah untuk menghafal Al-Quran. Silahkan kalian perbanyak menghafal Al-Quran dan rasakan nanti sensasinya apa yang akan diberikan oleh Allah. Sangat dahsyat, luar biasa. Kalian di acara televisi itu di bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan ya, di RCTI itu ada acara apa tuh? Tahfiz Indonesia loh. Sok tahu. Tahfiz Indonesia. Itu anak kecil umur 8 tahun bisa hafal 30 juz. Hidupnya
masih kecil saja sudah banyak kebaikan dari Allah yang diberikan. Jadi janji Allah itu tidak bohong. Apalagi yang itu ada namanya anak Kamil dan Ahmad. Ahmad dan Kamil. Dua anak yang satunya yatim, tapi dia menghafal Al-Quran sampai diundang ke Rusia. Dan dia itu hafalnya bukan hafalan biasa. Jadi sampai ayatnya ayat berapa, letak ayatnya kanan kiri atas bawah sampai hafal. Sampai artinya sangat luar biasa. Satu hari katanya murojaahnya mengulang-ulangnya berapa? 10 juz. Jadi dia tamat 3 hari itu Al-Quran yang 30 juz. Sehari 10 juz, besoknya 10 juz, besoknya lagi 10 juz. Jadi 30. Nah kalian minimal membaca sehari itu berapa juz harusnya? One day one juz. Apa artinya? Satu hari satu juz. Kalau satu hari satu juz, satu bulan berarti 30 juz. Berarti satu bulan bisa tamat satu kali ya. Satu tahun berapa tamat kalian Quran? 12. Teori gampang. Prakteknya atau one day one ayah. Satu hari satu. Nah itu untuk menghafal. Tapi yang ayatnya jangan yang pendek. Kalau yang pendek seperti Al-Waqiah mah jangan one day one ayah. Jadi perbanyak ayatnya begitu. Ya, jadi metode-metode menghafal Al-Quran itu banyak. Tadi mengakrabkan dengan Al-Quran. Mau menghafal Al-Quran tapi menyentuh mushafnya saja tidak, membuka aplikasi Al-Quran pada HP juga tidak mungkin hafal. Yang kedua, selalu murojaah. Murojaah itu apa? Mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Saya sedang menghafal surat ini, surat Ali Imran, juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humud dhalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. Itu juz 4 baru 1 halaman. Ternyata bisa. Karena tadi janji Allah apa?
Walaqad yasarna Qur'ana lidzikri hal mimudad. Sungguh kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Jadi yang satu tadi mengakrabkan dengan Al-Quran, yang kedua apa tadi? Selalu mengulang, yang ketiga usahakan pakai satu mushaf. Apa yang kalian pakai mushafnya, misalnya ya mushaf apa tuh? Quran Cordoba ya. Nah, itu diusahakan mushafnya jangan ganti-ganti seperti itu. Yang biasa misalnya pakai terjemahan, pakai yang terjemahan. Yang biasa tidak pakai terjemahan, tidak. Kalau ingin Quran itu selalu dibawa, maka belilah Qurannya lebih dari satu. Jadi untuk di rumah ada, misalnya di kamar depan ada, di kamar tidur ada, di kamar belajar aja. Kalau kamar tidur dan kamar belajarnya itu aja, ya udah Qurannya satu. Tapi mushafnya sama. Sehingga ketika kita membuka itu, kita tidak asing dengan yang kita baca itu. Nah, itu cara kita bisa lebih cepat menghafal Al-Quran. Ya, siap? Ya, ada yang ditanyakan dulu? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, Bapak jud 2 sudah, jud 3 sudah, jud 4 sekarang lagi gitu. Ya, jud 26, jud 28. Ya, dan harus banyak murojaah. Selama Ramadan kita hanya disuruh menghafal surat Al-Waqiah. Yakin kalian bisa hafal. Nanti mah kalian teh ada syarat nih, lulus SMA Negeri 15 tuh harus punya ijazah atau sertifikat hafalan surat Al-Waqiah. Kalau belum hafal surat Al-Waqiah, tidak bisa lulus dari SMA 15. Jadi dari sekarang kalian cuman 96 ayat, kalau penghafal itu kan berapa ayat? 6.666 ayat, sangat luar biasa gitu. Sebenarnya banyak metode-metode lain juga ada, namanya metode tahlil. Kemudian, tapi yang paling terkenal itu adalah metode tadi, talaki dan tikror. Itu yang sering digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Dan kita harus punya banyak waktu untuk akrab dan hafal dengan Al-Quran itu. Nah, Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong bagi kita di akhirat ketika kita membutuhkan pertolongan. Nah, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kamu, bagi para pembacanya di akhirat nanti. Saya kira sudah cukup. Ya, atau ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Nah, kalau tidak, silakan kalian masuk ke kelasnya masing-masing, menemui pembimbingnya masing-masing. Seperti kelas yang biasa kalian. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.